untuk mendengarkan sering dhamma gitu, dari saya khususnya ya. Oke. Mas minta tolong sama Mas Eko minta tolong dibukakan slideshow-nya di PPT-nya. Ada. PPT-nya nggak banyak Bapak Ibu, tenang saja, nggak bakal lama. Yang penting maknanya aja. Oke. Di PowerPoint. Bukan. Kisah. Di PPT PowerPoint. Bukan di PowerPoint. Iya. Ada gambar aja. Kan? Yang PPT. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin ada kendala, biasa nervous gitu kan. Oke. Sembari menunggu, saya coba menghangatkan suasana gitu. Saya juga pernah ngajar juga di Batam, tapi sekarang saya udah pulang. Tapi saya menengok umat Batam dan umat sekarang Jati ini sama gitu, sama-sama takut kayaknya kalau duduk di depan kayak gitu. Apalagi melihat saya gitu. Oke, jadi biasanya kalau umat di Batam itu kebanyakan yang udah sepuh-sepuh, yang ibu-ibu, tapi di sini sangat luar biasa. Ternyata masih banyak yang muda-muda yang mau datang ke wihara, dan yang jelas semangatnya juga luar biasa untuk mendengarkan dhamma. Oke. Tidak ketemu? Di WA ke siapa ya? Di PowerPoint. Iya, dibuka di PowerPoint. Oke. Oh iya, di ininya Mas Eko, di laptopnya Mas Eko. Oh, di laptop Mas. Oke. Salah laptop. Oh. Oke, sambil menunggu, kemudian saya akan mengenalkan sesuatu hal yang mungkin Ibu Bapak belum pernah mendengarkan gitu. Di sini apakah ada yang memang pure dari kecil agamanya Buddha? Ada? Ada? Wah, luar biasa ya, yang memang pure agamanya Buddha. Atau ada yang blasteran gitu, menemukan ajaran Buddha itu setelah gede gitu? Ada? Oh, sangat luar biasa gitu. Oke. Ya, saya juga termasuk yang blasteran gitu. Menemukan agama Buddha pun baru gitu. Baru sebentar gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwasanya di ajaran Buddha ini sangat-sangat luar biasa. Itu khususnya untuk saya. Karena kalau di Jawa itu ada yang mengenalkan tentang manunggaling kaulo Gusti, bersatu dengan Tuhan. Nah, saya itu dulu sampai mencari gitu. Sampai mencari ini maksudnya bersatu dengan Tuhan itu seperti apa. Dan tapi ternyata di Buddha ada, yaitu mengembangkan Brahma Wihara yang Ibu Bapak tadi sudah bacakan. Oke. Ini akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu tentang kisah raja dan penasihat. Oke, mohon untuk konsentrasinya ya Bapak Ibu. Saya akan menceritakan. Jadi ini dongeng gitu. Di satu kisah, di satu zaman di India sana hidup seorang raja. Rajanya ini sangat keren pokoknya, sangat makmur kerajaannya itu. Nah, seorang raja ini memiliki seorang penasihat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi setiap kali apapun raja ini melakukan tindakan dan sebagainya itu mesti tanya sama sang penasihat. Misalnya untuk menentukan undang-undang pada masyarakatnya ini apa baik atau enggak, itu pasti dia tanya itu sama penasihatnya. Mungkin kalau di Indonesia presiden sama wakil presidennya ya mungkin ya, oh ini undang-undangnya bagus gak ya gitu, memberatkan rakyat atau enggak misalkan. Terus dikatakan mungkin sama penasihatnya, wah ini nggak bagus ini, terlalu ini, kasihan ini rakyatnya kalau misalnya pajaknya digedein, misalnya seperti itu. Nah, raja pun juga demikian. Raja ini selalu bertanya apakah ketika dia membuat sebuah peraturan ini akan menguntungkan atau tidak bagi masyarakatnya. Dan itu pun terus berlanjut Bapak Ibu, bertahun-tahun seperti itu, bertahun-tahun seperti itu. Bahkan penasihat dan raja ini selalu kemana-mana itu bareng-bareng gitu.
Bapak Ibu mungkin tahu bahwasanya seorang raja itu memiliki hobi, kegemaran, yang dimana kegemaran kalau seorang raja itu biasanya berburu pada saat itu. Nah, raja ini sangat suka sekali dengan berburu. Nah, maka dari itu raja ini juga sangat gemar dengan yang namanya mengasah pedang. Jadi Bapak tahu kan pedang kan ya? Itu setiap hari itu, bahkan raja itu punya banyak, kalau mungkin sekarang disebutnya koleksi mungkin, ada pedang itu banyak, tiap kali diasah gitu kan, diasah terus sampai tajam gitu, diasah gitu, terus gitu. Tapi pada suatu saat yang terjadi adalah raja ini lalai, dia meletakkan pedangnya itu lalai gitu. Tanpa sengaja ketika saat dia mau berdiri, yang terjadi adalah apa Bapak Ibu? Parang ini kena jempol kakinya. Sakit ya ini? Sakit kan? Bahkan jempol kakinya ini sampai putus gitu. Sungguh sangat luar biasa sakitnya itu juga. Nah kemudian karena raja ini sangat terlalu bergantung dengan penasehat, dia itu menanyakan gitu, wahai sang penasehat, wahai penasehatku, ini bagaimana ini, kaki saya nggak kena pedang gitu. Terus apa jawabannya dari sang penasehat? Oke. Sang penasehat itu cuma jawab, apapun yang terjadi terimalah itu, sebab itu demi kebaikan. Ditanya lagi, wah seorang sakit malah jawabannya seperti itu gitu. Terimalah itu sebab itu demi kebaikan gitu. Apapun yang terjadi terimalah itu sebab itu demi kebaikan. Setiap kali raja itu menanyakan sama penasehat ya, jawabannya selalu sama Bapak Ibu. Jawabannya seperti itu terus. Sampai-sampai raja ini gedek gitu. Orang jempolnya udah putus, udah berdarah-darah, kok malah jawabannya itu, apapun yang terjadi terimalah itu sebab itu demi kebaikan. Oke. Gedek gak Bu? Bapak Ibu kalau kayak gitu? Udah kena ini jempol kita nih. Masa jawabannya kayak gitu gitu kan? Secara otomatis kita gedek kan gitu. Nah, saking gedeknya si raja ini, kemudian wah ini penasehatnya kurang ajar ini sama saya ini. Wis kamu nggak jelas ini penasehat kayak kamu ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sang penasehat ini kemudian dipenjara Bapak Ibu. Di penjara itu gara-gara ngomongnya seperti itu kepada rajanya itu. Udah kesakitan dan sebagainya itu. Nah, sudah di penjara, kemudian udahlah, kemudian si raja ini dibawalah ke tabib gitu. Sambil ngomel, sambil diobati sama tabibnya gitu. Ya. Masa saya tanya sama penasehat saya, apapun yang terjadi terimalah itu sebab itu demi kebajikan. Terus gitu dia ngomong sambil ngomel-ngomel. Nah kemudian setelah beberapa hari kemudian pun berlalu, berangsur-angsur raja ini pulih kakinya, sudah sembuh, tapi jempolnya tetap hilang satu Bapak Ibu gitu, hilang gitu. Nah karena kegemaran dari seorang raja ini apa tadi Bapak Ibu? Berburu kan ya. Nah dia masih itu menyiapkan buranya, menyiapkan parang, pedang, panah dan sebagainya. Pokoknya biasa terus karena dia raja ini sangat gemar sekali untuk berburu gitu. Nah, kemudian raja ini mengajak pasukannya. Biasanya kalau raja itu berburu mungkin ada satu kelompok itu isinya 5 atau 10 gitu biasanya. Nah, kalau yang namanya raja kan biasanya kan menggunakan kuda kan Bapak Ibu. Dan anak buahnya atau prajuritnya itu kan jarang sekali menggunakan kuda pada zaman itu gitu. Dan mungkin kalau menggunakan kuda pun juga sesama raja atau mungkin pangeran dan sebagainya gitu. Nah, yang menggunakan kuda ini adalah rajanya itu sendiri. Kemudian raja ini pergi untuk berburu yang namanya rusa. Wah, seneng kan? Berburu rusa di hutan menggunakan panah, menggunakan pedang, seneng gitu. Tanpa disadari Bapak Ibu, sang raja ini itu masuk jauh ke dalam hutan.
Itu memang masih kekuasaannya raja tersebut, tapi ini masuk lebih jauh lagi ke dalam hutannya. Dan yang terjadi adalah apa Bapak Ibu? Raja ini lupa bahwasannya dia itu meninggalkan prajurit-prajurit yang mengawal beliaunya ini. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Di sini raja lengah, yang dimana ketika dia mau memanah rusa, gitu, ternyata dia yang disergap duluan. Sama siapa? Sama seorang suku primitif. Ya, kalau Bapak Ibu pernah nengok Upin-Ipin ya itu, bahasanya mungkin seperti itu gitu. Raja sudah menjelaskan gitu. Saya ini seorang raja, saya ini rajamu gitu. Tapi suku primitif ini ya tidak menghiraukannya gitu. Yang penting saya dapat mangsa gitu. Nah, di dalam pemikiran suku primitif ini, bahwasanya untuk menyenangkan dewanya, suku primitif ini harus mengorbankan seorang manusia. Ya, Bapak Ibu. Jadi setiap kali dia ingin melaksanakan puja, suku primitif ini ingin mengorbankan satu manusia yang bukan dari sukunya. Nah, yang didapat siapa tadi Bapak Ibu? Raja tersebut kan? Oke. Nah, kemudian raja tersebut datanglah ke dalam satu desa suku tersebut. Nggak tahu apa bahasanya gitu. Yang pokoknya yang jelas dia di sana dikasih makan yang enak, dimandikan, kemudian dikasih air hangat dan sebagainya. Nah, akan tetapi dia menyadari bahwasanya jamuan, makanan yang enak ini ternyata tujuannya untuk apa? Supaya nanti dia bisa dikorbankan. Nah, ketika ini dikorbankan secara otomatis kan baju, celana dan sebagainya ini kan dilepas. Kemudian diikat terus digantung gitu. Nah, orang-orang pada nari itu. Gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan kalau di Upin-Ipin itu yang bulu gitu kan. Nah, itu sambil dikitarin itu. Nah, sambil dimutar-mutar gitu kan. Tapi ada salah satu yang dimana anak buah dari ketua suku ini melihat gitu. Loh, oh ini nggak normal kayaknya ini. Oh nggak normal apanya? Oh jempolnya nggak ada, satu ini ternyata. Nggak ada jempolnya ini, hilang ini jempolnya ini. Wah ini nggak bisa ini kalau dijadikan sebagai bahan persembahan untuk dewa kita gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian karena mereka ini terjadilah sebuah perdebatan antara suku ini, berdebat itu. Ini mau dikorbankan atau enggak ini jadinya? Wah enggak inilah. Nah karena berdebat, karena baik mendukung ternyata Bapak Ibu. Raja ini bisa lepas dari ikatan. Dia kemudian lari pokoknya, itu nggak pakai pakaian itu, lari pokoknya, yang penting lari aja gitu. Lari kemudian, wah mumpung ini, ada aji mumpungnya. Untung itu kalau bahasa Jawanya, dia selamat dan dia sampai ke perkampungan yang dimana itu tahu bahwasanya itu adalah rajanya. Nah, dia pulang lah gitu. Terus kemudian udah ganti pakaian dan sebagainya, dia cerita bahwasanya dia telah mau dibuat tumbal atau sudah dibuat sebuah sejajian untuk para dewa untuk kaum primitif ini gitu. Nah, kemudian itu sudah menyebar itu Bapak Ibu, beritanya itu sudah di masyarakat itu sudah menyebar itu. Nah, kemudian raja itu sambil lagi udah selesai kan, beberapa hari kemudian, beberapa minggu, kemudian beberapa bulan, dia ingat, oh iya ya, saya kan kemarin menjebloskan penasehat saya gitu. Udah 3 bulan ini saya nggak ketemu gitu kan. Ingat dia ternyata sama penasehatnya gitu. Wah, kemudian cobalah saya nemuin penasehat saya, semua ajak dia. Dia mungkin sekarang udah menderita itu di penjara gitu. Nah, kemudian raja ini minta tolong sama prajuritnya. Tolong penasehat saya yang kemarin saya jebloskan ke penjara untuk dibawakan ke hadapan saya gitu. Oke. Habis itu dibawalah kemudian penasehatnya ke depan raja. Nah, kemudian raja bertanya, "Hei penasihatku, bagaimana perasaanmu kalau sudah di penjara? Gak enak kan? Di sana gak enak kan? Udah dingin, udah ini dan sebagainya." Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sang penasihat itu malah nanya bahwa saya bilang, "Wah saya malah enak di penjara raja.
Kenapa? Karena selama saya di penjara, saya tidak ikut denganmu, saya makan pun enak, tidur pun juga nyenyak, tidak ada beban pekerjaan gitu. Nah kemudian sang penasihat ini juga tahu bahwasannya raja itu pernah mendapatkan musibah. Kalau semisalkan saya kemarin itu ikut dengan raja, secara otomatis saya mesti ngejar-ngejar raja pakai raja pakai kuda, saya jalan kaki, saya ngejar. Terus kalau misalkan raja ditangkap sama suku primitif, saya pun iya, mungkin saya yang akan jadi tumbal, bukan raja gitu kan? Oke. Jadi di sini Bapak Ibu perlu kita belajar bahwasanya kadang sesuatu yang buruk yang terjadi pada diri kita itu bukan tidak terlalu buruk untuk diri kita sendiri. Jadi kadang dari sesuatu yang buruk ini kita malah bisa mempelajari bahwasanya penderitaan ini membuat kita tersadarkan tentang suatu hal. Kalau mungkin Bapak Ibu itu hidupnya terlalu mulus, yaitu bonus. Tapi kalau Bapak Ibu itu mengalami banyak penderitaan di kehidupan saat ini, berarti Bapak Ibu perlu yang namanya perenungan dalam diri Bapak Ibu sendiri. Seperti halnya dalam cerita tadi yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah mengutuk satu kejadian yang dimana kok ini tidak adil untuk saya. Wah, kok saya kok tidak mendapatkan teman yang baik? Kok saya tidak mendapatkan kebahagiaan? Kenapa demikian? Nah, yang perlu Bapak Ibu renungi adalah ke dalam Bapak Ibu sendiri, ya. Apapun yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Oh ya, Bapak Ibu, saya ada di satu kalimat di Awam Manggala itu ada yang namanya Asekwana cak balana, pagitanan cak sewana, puja cak puja niamang, etang manggala utama. Bertemanlah dengan orang yang bijaksana, tidak bergaul dengan orang-orang yang dulu, dan menghormat kepada orang yang patut dihormat. Mohon maaf kalau misalkan salah, bisa dikoreksi nanti. Jadi Bapak Ibu ketika datang ke wihara ini, secara otomatis kesadaran Bapak Ibu ini ada atau tidak? Ada kan? Ada niat. Niat itu munculnya dari mana? Dari diri kita. Niat ini akan memunculkan sada Bapak Ibu. Jadi sada inilah yang akan menjadi pegangan kita, pegangan hidup kita, bahwasanya kita percaya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai jalan menuju kita untuk mencapai apa? Mencapai jalan pencerahan. Bapak Ibu datang ke wihara, mungkin ada yang mungkin lelah dan sebagainya. Sama, yang lainnya pun juga ada demikian. Tapi karena semangat Bapak Ibu mendengarkan ceramah Dhamma, mendengarkan parita, Bapak Ibu kesini membaca parita. Bapak Ibu sering baca parita kan? Tadi baca ada apa aja Bapak Ibu? Ada Pancasila, ya kan? Bapak Ibu kalau misalkan baca Pancasila tiap hari apa? Rabu gitu kan? Gak tiap hari gitu. Dari Pancasila ini mungkin Bapak Ibu bisa terapkan. Dilihat artinya. Panati patak wiramani sikapadang sama diami. Aku bertekad untuk melatih diri untuk menghindari yang namanya pembunuhan. Bapak Ibu ingat gitu. Oh ya, kemarin saya sudah baca. Harusnya saya mengingat, kemudian saya tidak melakukan. Gitu. Kemudian yang kedua, adinadana wiramani sikapadang sama diami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari yang namanya pengambilan barang yang tidak diberikan. Mengambil barang yang tidak diberikan ini satu contohnya aja Bapak Ibu. Kadang kita itu mungkin tanpa sengaja memindahkan barang punya orang lain, gitu ya. Ini bisa jadi fitnah loh Bapak Ibu. Hati-hati, ya. Jadi barang sekecil apapun perlu kita ingat, perlu kita menggunakan kesadaran kita. Kan kita sering diajarkan meditasi kan Bapak Ibu ya. Meditasi itu bukan hanya kita duduk merenung, diam, merem, enggak. Tapi ketika kita melakukan kehidupan sehari-hari, kita juga perlu menggunakan meditasi kita. Yaitu kesadaran. Oh sadar bahwasanya, oh saya sedang melakukan ini, saya sedang melakukan kegiatan itu dan sebagainya. Kemudian, kame sumi cacara wiramani sikapadang sama diami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Nah, perbuatan asusila ini ada banyak Bapak Ibu. Bukan hanya mohon maaf bersenggama dan lain sebagainya.
Yang laki-laki kalau mohon maaf, misalnya ya, melihat perempuan yang misalnya cantik gitu kan, oh itu udah di-scan itu dari kaki gitu kan sampai kepala, terus di-scanning gitu kan, terus muncullah nafsu, keinginan, nafsu dan lain sebagainya. Yang laki-laki misalnya seperti itu, yang perempuan pun juga demikian, misalnya melihat yang ganteng dan sebagainya gitu. Kemudian musyawadah beramani sikap padang sama diami. Aku bertekad untuk melatih diri untuk menghindari perbuatan yang tidak benar, ucapan yang tidak benar. Nah, di sini siapa yang sering gibah? Asik kan kalau gibah gitu kan, asik banget rasanya gitu. Gibah itu rasanya asik gitu. Jadi kita tanpa sadar bahwasanya omongan kita ini ketika kita berbicara dengan kawan, tanpa kita sadari biasanya halus gitu. Si itu tuh bajunya bagus ya, langsung kemudian temennya kan dia itu bajunya dibeliin sama cowoknya gitu, oh dia ini. Nah, sering seperti itu kita Bapak Ibu. Jadi perlu kita hati-hati ketika berbicara. Kemudian yang terakhir adalah Surameraya Majapahit Iramani mohon maaf sampai lupa saya ngeblank. Pokoknya Surameraya itu. Jadi kita bertekad untuk melatih diri untuk menghindari minum-minuman atau makanan-makanan yang dapat memabukkan ya. Nah, jadi makanan minuman itu memang bisa memabukkan Bapak Ibu. Tapi jangan salah, sekarang ini banyak yang memabukkan Bapak Ibu. Omongan orang bisa jadi memabukkan, omongan orang ya. Karena terlalu percaya, mabuk kan. Biasanya kalau kita disanjung gitu kan, dipuji-puji, orang itu kan mabuk gitu. Mabuk akan kekuasaan, mabuk akan pujian gitu. Terus kemudian banyak mabuk-mabukan Bapak Ibu. Tanpa kita sadari kita itu sebenarnya kita itu sudah terjebak dengan nafsu kita sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu perlu kita sadari bahwasanya kita di sini semuanya diberikan kesempatan. Bahwasanya kita itu menjadi manusia itu adalah hal yang sangat luar biasa. Apalagi kita bisa mendengarkan dhamma gitu. Sudah menjadi manusia, bisa mendengarkan dhamma, wah ini kampanye sangat luar biasa. Bapak Ibu tengok aja di Indonesia ini, seberapa banyak sih umat Budanya gitu? Gak banyak kan? Terus umat Budanya yang paham akan dhamma itu apakah banyak? Enggak juga Bapak Ibu. Saya menemukan ketika saya di Batam itu menemukan bahwasanya banyak anak didik saya yang notabene agamanya Buddha, tapi Pancasila Buddhis tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Nah ini sangat berbahaya gitu. Berbahaya untuk siapa? Ya untuk gurunya yang jelas. Kemudian ya untuk bapak ibunya gitu. Karena ketika melakukan perbuatan mereka tidak menyadari bahwasanya itu salah. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi kayaknya kalau nggak salah sudah membacakan Biadi Damohi, Biadi Anatito dan sebagainya. Aku terlahir oleh karma kita sendiri, aku terlahir oleh perbuatan kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, ya hal itu akan kembali pada diri kita. Jadi perlu diingat-ingat bahwasanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan segala sesuatu, itu akan kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi jangan salah bahwasanya kok saya hidupnya seperti ini aja, kok saya harus ngapain dan sebagainya. Yang jelas ketika Bapak Ibu punya penyadaran, nah maka hal itu tidak akan menjadi sebuah penderitaan untuk Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Jadi ini saya akan ada permainan Bapak Ibu. Untuk mengakhiri sesi diskusi ini akan saya ada permainan. Jadi saya sudah menyiapkan angka dari rumah, gitu. Cukup Bapak Ibu pikirkan angka 1 sampai dengan 4, jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu. Saya sudah siapkan satu angka untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan betul apa yang saya tulis di dalam saku saya ini betul. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu ya. Oke. Coba Bapak Ibu tutup matanya sebentar. Oke. Bapak Ibu tutup matanya sebentar, kemudian relax. Bayangkan satu nomor saja. 1, 2, 3, dan 4. Oke, bayangkan satu nomor aja. 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu boleh milih 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu boleh pilih.
Bukan. Supaya saya bisa terkoneksi dengan pikiran Bapak ini. Oke, sudah cukup. Oke. Siapa yang ingin jadi relawan? Yang mau maju ke depan untuk menyebutkan nomornya? Oke, silahkan sebelum saya mengakhiri, gitu. Biar nggak lama-lama. Oke, siapa? Ada? Ada? Oke, silahkan kakak, ini nomor berapa? Ya. Nomor 2? Serius gak mau ganti nih? Wah, ini jangan-jangan kayaknya pikiran saya terkoneksi sama kakaknya nih ya. Oh, saya 3 loh Pak. Saya 3 ya? Sebentar ya. Mungkin karena, bentar, saya mau nerawang dulu ini. Siapa tadi yang 2? Oke. Selamat. Sepertinya Anda sesuai dengan pemikiran saya. Ini saya nggak bohong ya Bapak Ibu ya. Saya mau berdiri. Oke. Saya sudah menyiapkan satu nomor yang dimana saya sudah siapkan di rumah. Ini masih segel ya Bapak Ibu ya? Masih segel ini? Ya. Oke. Ini bukan sulap, bukan CD. Tapi saya mau memperkenalkan bahwasannya ini yang saya tulis gitu. Mungkin istri saya juga nggak tahu gitu. Ini salah atau enggak, saya nggak tahu. Boleh maju ke depan. Ini masih segel silahkan. Kalau mau dibuka. Kayaknya 4 ya. Coba. Salah ya? Mungkin salah mungkin ya. Oh, 2 kan? Oke, berapa? Silakan ditengok. Oke. Tepuk tangan. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya nggak ngada-ngada gitu. Jadi udah saya tulis dan ini memang segel gitu. Jadi saya cuma membayangkan dari 1, 2, 3, dan 4. Mungkin Bapak Ibu juga belum ada kesempatan untuk bisa melihat ini. Tapi yang jelas apa yang saya tadi ceritakan kepada Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi bahan perenungan untuk kita. Kemudian saya masih ingat kata-kata dari Yang Mulia Bantipanya bahwasanya ketika kita datang ke wihara jangan sampai kita tamasya. Ibu tahu ya tamasya ya? Jadi ketika Bapak Ibu datang ke wihara, Bapak Ibu belajar dhamma dengan baik dan benar, kemudian pulang apa yang Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu bisa terapkan. Maka itulah sumber ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu tentang dhamma. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya akhiri dan Soti Namo Buddhaya.